sebenarnya adalah kisah nyata, dan kita pun tidak tahu bagaimana akan berakhir. Kisah ini berawal sejak dahulu, di sebuah negeri yang jauh, oleh bukan hanya satu, akan tetapi dua orang ibu peri. Daphne Shelby lahir di Kenya dan hidup dengan keluarganya di Taman Nasional Tsavo. Setelah para pembunuh gelap membunuh gajah-gajah hanya untuk mendapatkan gadingnya, Daphne mengadopsi anak-anak gajah tersebut. Di tengah perjalanan mengelilingi dunia di hutan Kalimantan, datanglah guru Bekalikas untuk mempelajari orang hutan liar. Pada saat para penebang kayu menebang hutan dan membawa orang hutan, guru Bek menyelamatkan dan membesarkan seekor orang hutan yang tertinggal. Kedua perempuan tersebut berjanji kepada binatang-binatang tersebut untuk menjaganya, membesarkan mereka selagi mereka membutuhkan pertolongan, dan mempersiapkan mereka bahwa suatu hari mereka akan kembali ke hutan liar. Tahun sudah berlalu sejak Daphne Shelby mulai mengadopsi anak-anak gajah dulu. Dia membuat sebuah tempat untuk mereka untuk perawatan khusus di luar Nairobi. Hati-hati, kasihan anak gajah ini. Iya, Bu. Kita harus menyayanginya seperti anak kita sendiri. Dia masih butuh perawatan untuk perhatian dari kita. Gajah-gajah kecil ini sudah diselamatkan dari seluruh daerah Kenya. Mereka mungkin tampak besar, akan tetapi mereka masih kecil. Yang paling besar itu masih usia balita. Mereka menjaga Cyrus kecil yang baru berusia 3 bulan ini berdasarkan instingnya. Daphne membangun tempat perawatan ini setelah suaminya David meninggal. Sebuah tempat untuk penyembuhan para gajah yatim piatu ini secara fisik dan emosional. Gajah-gajah ini membantuku masuk dalam kehidupanku, dan aku pun berusaha melakukan hal yang sama untuk mereka. Kami telah menyelamatkan lebih dari 200 anak gajah. Sebagian besar hidup, tapi sebagian lainnya tidak. Mereka sudah diberi. Sebelum Daphne, tidak ada seorang pun yang berhasil membesarkan anak-anak gajah itu. Ya. Apa persediaan di situ? Oh, cukup berat. Butuh 28 tahun kerja keras, sampai akhirnya aku berhasil mengembangkan sebuah formula susu yang membantu mereka tumbuh besar dan kuat. Usia Kilaguni ini sudah hampir 2 tahun. Induknya dibunuh oleh para pemburu. Dia tinggal dengannya, dan ketika Hyena datang pada suatu malam, mereka menyerang dan menggigit ekornya. Tetapi kini dia sudah sembuh dan bahagia, dan menjadi favorit bagi yang lainnya. Tanpa ibu untuk berteduh,
Gajah-gajah kecil ini butuh banyak tabir surya agar telinga mereka tidak terbakar. Mereka seperti anak-anak kita, kadang mengemaskan, kadang nakal. Ribuan mil jauhnya di Indonesia, Dr. Guru Begal Digas terus berusaha bekerja keras untuk menyelamatkan orang hutan tanpa hidup. Lebih dari 300 ekor tinggal di sini di pusat perawatannya di Pulau Kalimantan. Seluruh orang hutan tersebut berada di sini hanya karena satu alasan. Hidup mereka dibunuh dan hutan rumah mereka ditebang. Mereka termasuk yang beruntung selamat. Mereka begitu manja, sebagai anak-anak. Sama seperti anak kita, membutuhkan cinta dan kasih sayang. Aku telah mempelajari orang-utan liar selama 40 tahun. Dan kami manfaatkan pengetahuan itu untuk menstimulasi perbedaan tahap-tahap perkembangan orangutan dengan manusia yang bertindak sebagai ibu pengganti mereka. Ayo masuk. Ya, ayo. Ya, ayo. Orang-utan ini sama seperti manusia yang masih kanak-kanak. Mereka terlalu dini untuk bermain di hutan yang sebenarnya. Tetapi hutan buatan membantu mereka belajar kemampuan-kemampuan yang mereka butuhkan di hutan nanti. Orang hutan muda masih membutuhkan susu dalam jumlah banyak. Wah. Orang hutan di sini dirawat oleh manusia, tapi bukan dikendalikan. Mereka harus tetap mempertahankan sifat liar mereka. Oh. Ayo, maju. Ayo, itu yang bersih ya. Terus digosok ya. Ini berbeda daripada orang hutan liar. Senang banget ya gitu. Akan tetapi selama mereka merasa dicintai, mereka akan memiliki rasa percaya diri yang dibutuhkan nanti dalam kehidupan. Aku bertanya-tanya, jika mereka kehilangan sentuhan ibu asli mereka, apakah mereka masih mengingat ibunya?
Tidur ya. Keluarga adalah bagian terpenting dalam kehidupan gajah. Mereka hidup berkelompok, jadi dibutuhkan tim untuk menggantikan ibu yang menyayangi mereka. Orang Sri bertanya bagaimana kami memilih para penjaga. Sebenarnya gajah-gajah itulah yang memilih. Mereka bisa membaca hatimu dan paham bagaimana perasaanmu terhadap mereka. Edwin, kepala penjaga kami, mencintai gajah-gajah kami. Gajah-gajah ini tidak akan hidup jika mereka tidak bahagia. Kami menjaga mereka sebahagia mungkin, menghibur mereka dan memainkan sejumlah permainan. Ketika seekor gajah kecil mulai bermain, kau tahu mereka akan menang. Orang hutan paling senang bermain di hutan. Dan kelompok ini sekarang sudah cukup tua untuk menjelajahi hutan yang mengitari pusat perawatan. Pohon-pohon ini memiliki buah yang sama seperti yang akan mereka dapatkan di hutan. Pada umumnya, ini adalah awal mereka merasakan hidup di alam liar. Ini adalah Sanaga. Dia tahu lokasi terbaik untuk mendapatkan buah, seperti durian hutan. Aromanya menyengat, tapi sangat nikmat. Semua orang memiliki kepribadian masing-masing. Ombre adalah komedian sejati. Aku tidak akan pernah melupakan saat penyelamatan Ombre. Kami berkendara berjam-jam melewati kebun kelapa sawit raksasa. Itu adalah hujan-hujan murni dan jalan ke rumah ibunya. Ibunya dibunuh
dan Ombre ditangkap menjadi binatang peliharaan. Akan tetapi, orang utan tidak ditakdirkan menjadi peliharaan. Oh, tidak bisa. Karena ini sudah lama saya pelihara. Seperti itu tidak Ibu harus ganti rumput. Apa itu? Kenapa, Bu? Tidak bisa, Bu. Anakku Fred memiliki sentuhan khusus dengan orang utan. Ombre tidak mau naik ke mobil kami. Dia lebih mau naik kendaraan lain. Orang hutan muda selalu menempel pada ibunya agar disayang. Kemudian semakin erat akan berada di dalam darah mereka. Lagi. Di akhir hari yang panjang, gajah-gajah